Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iwan Ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di pagi hari ini. Seperti biasa di hari Selasa pagi kita hadirkan acara tamu kita. Dan kita akan menghadirkan di hari ini dari STAI Al-Aqidah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aqidah. Dan kita siaran live via Zoom Ikhwan Ahwat di hari ini. Dan yang akan pertama kali mengenalkan STAI Al-Aqidah adalah Ustadz Muslihan Habib MA. Beliau adalah Wakil Ketua 1 STAI Al-Aqidah Al-Hasimiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muslihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak Muslihan ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Bisa diperkenalkan sejarah STAI ini, Pak Muslihan? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Rasil yang saya hormati, kemudian teman-teman pimpinan hadir di sini ada Pak Fakrodi PAI dan Piaud, Pak Ilyas Ihsani MHOM MPD, hadir juga pimpinan Kaprodi PGMI, sekaligus Ketua penerimaan mahasiswa baru PMB Kampus Al-Aqidah, yaitu Ibunda Hajah Ustazah Aida Makullah MA, dan juga ini menjadi promotor kita ke Rasil ini, beliau ini ya, Pak Ustadz MHD, panggilan singkatnya nih, Pak Muhadi MA. Pak Muhadi adalah Kaprodi KPI. Alhamdulillah terus menjalin kerjasama dengan Radio Silaturahim Rasil di Cibubur ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dari Rasil selama ini. Kemudian alhamdulillah kampus Al-Aqidah melalui Radio Rasil ini ya bisa memperkenalkan diri juga termasuk pada hari ini. Oleh sebab itu kepada Ustadz, dengan siapa Ustadz? Fahri, Ustadz. Oh ya, dengan Ustadz Fahri ya, dari pimpinan Rasil yang saya hormati. Jadi kami dari secara pribadi dan Al-Aqidah terutama mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah kerjasama yang baik ini dengan Rasil terus kita jalin ya. Kami berharap kerjasama terus bisa berlanjut dan bisa saling memberi dan memberikan masukan untuk kemajuan bersama. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan seluruh para pemirsa Radio Rasil di mana saja berada. Alhamdulillah ini pagi hari ini kami dari Kampus Al-Aqidah bersama para pimpinan dan juga dari Rasil Silaturahim, dan sekalipun dilaksanakan secara virtual ataupun online karena dengan persoalan pandemi Covid ini, inilah yang menjadi penghambat kita. Kemarin Ustaz Faris sudah siap-siap jalan ini hari ini ke studio gitu ya. Saya udah siap berjalan, tapi ini ada kendala. Jadi sekali lagi mohon maaf, dan mudah-mudahan sekalipun dengan secara online ini tidak mengurangi rasa khidmatnya kita bertatap muka. Tapi memang secara teorinya perjumpaan itu tatap muka itu lebih baik karena akan menyehatkan diri kita katanya. Yang kedua akan meningkatkan kohesi sosial kita ya. Kohesi sosial kita pun akan makin terjalin ketika bertatap muka. Namun demikian karena kendala inilah yang kemudian memisahkan kita secara langsung. Cuman saya berharap dengan pertemuan sekalipun secara online ini tidak mengurangi rasa khidmatnya. Baik Bapak Ibu seluruh para pemirsa yang berbahagia,
Saya pribadi atas nama Stai Al-Aqidah ya, di posisi wakil 1 tadi sesuai dengan permintaan Ustaz Fahri, ingin menjelaskan secara global sejarah dari kampus Al-Aqidah ini. Meskipun nanti ada salah satu putri pendiri daripada Al-Aqidah sini Ustaz Fahri, Ibunda Hajah Aida Maqbulah ini, beliau adalah salah satu putri terbaik dari almarhum Al-Maghfurullah dari Ki Hashim Adnan, dan dia juga salah satu pimpinan di kampus kita, dan dia juga hadir di tengah-tengah kita nanti akan menguatkan apa yang saya sampaikan. Dan tak kalah penting juga nih Pak Ustadz Ilyas Ihsan ini juga banyak tahu tentang sejarah kampus kita. Dan juga Pak Muhadi, nanti apa yang saya sampaikan ini bisa diperkuat dan jelas lagi, sehingga siapapun dari masyarakat kita di DKI Jakarta dan sekitarnya yang mendengarkan siaran langsung dari Radio Silatul Rahim atau RASI ini dapat memahami tentang salah satu perguruan tinggi yang legendaris di ibu kota ini, dapat kita pahami dengan baik dan benar, lalu tidak ragu ataupun meragukan dari kampus yang ada di tengah kota Jakarta ini. Jadi Pak Ustadz Fahri dan seluruh pemirsa yang saya cintai, saat ini Al-Aqidah atau Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aqidah Al-Hashimiyah Jakarta, yang kemudian disingkat dengan Stai Al-Aqidah. Yang ini adalah perubahan nama dari sebelumnya, Institut Agama Islam Al-Aqidah. Sebelumnya Institut Agama Islam Al-Aqidah. Tidak ada Hashimiyahnya sehari. Sebelumnya tidak ada Hashimiyahnya. Setelah perubahan status menjadi STAI ini di tahun 2009 yang lalu, setelah kemudian ada tambahan sesuai dengan nama pendirinya Ki Hashim Adnan, ada Hashimiyah di situ. Tambahan Hashimiyah ya. STAI Al-Hashimiyah ada ujungnya Hashim itu dari nama pendiri Al-Aqidah sendiri, itu Ki Haji Hashim Adnan. Jadi dalam sejarahnya kelahiran dari kampus Al-Aqidah, tenarnya ya, Fahri, tenarnya nama kampus kita ini kampus Al-Aqidah. Ini lahir sekitar tahun 1975. Nah, coba bisa kita bayangkan para pemirsa bahwa kampus Al-Aqidah Jakarta ini lahir di tahun 1978 di saat kota Jakarta belum memiliki banyak perguruan tinggi agama Islam swasta. Nah, karena saat itu masih jarang dan langka, makanya ini yang kemudian kami istilahkan ini salah satu kampus tua dan melegenda di ibu kota. Nah, di tahun 1978 itu didirikan oleh seorang ulama besar karismatis yang banyak terkenal melakukan dakwah di mana saja, sehingga beliau pun sangat dikenal sebagai singa podium oleh masyarakat Jakarta, yaitu almarhum Al-Maghfurullah Ki Hashim Adnan. Beliau adalah sebagai tokoh sentral pendiri dari kampus Al-Aqidah ini. Nah, beliau ini dengan para kiai-kiai, dengan para tokoh-tokoh di tahun 1978 itu, karena bergelut dalam bidang dakwah, ya, maka langsung menamakan dari sebuah perguruan tinggi yang didirikan itu dengan istilah dan nama Akademi Dakwah, gitu ya. Akademi Dakwah ini yang kemudian disingkat dengan singkatan yang gampang juga, yaitu Aqidah. Akademi Dakwah. Akademi Dakwah, gitu kan. Nah, dari situlah kemudian karena lagi-lagi popularitas nama akidah itu ya terus tidak mau dihilangkan ketika alih status pada perubahan-perubahan selanjutnya yang kemudian menjadi sekolah tinggi ilmu dakwah, perguruan tinggi ilmu dakwah di zaman Gus Dur, ya. Di zaman Gus Dur dulu menjadi PTID,
Perguruan Tinggi Ilmu Dakwah. Nah itu Al-Aqidah. Nah gitu, disitulah perubahan nama ya, dari akidah pakai K itu kemudian menjadi Al-Aqidah, Perguruan Tinggi Ilmu Dakwah Al-Aqidah Jakarta. Itu di zaman Gus Dur. Jadi Ustaz Fahri, alhamdulillah ini kampus kita memang adalah kampus yang pernah dipimpin oleh orang-orang besar ya. Setelah dipimpin oleh bapaknya Menteri Agama yang kemarin Pak Lukmanul Hakim, yaitu Haji Saifuddin Zohri. Disitulah kemudian nyambung dengan Gus Dur yang memimpin PTID Al-Aqidah itu. Nah, yang saat itu menjadi wakil beliau adalah Kiai Haji Irfan Zidni. Nah, jadi proses dari PTID yang pernah dipimpin oleh almarhum Gus Dur itu yang kemudian beralih status kemudian pada zaman Haji Irfan Zidni ya menjadi Institut Agama Islam Al-Aqidah. Jadi Al-Aqidah itu kemudian menjadi brand yang tidak terpisahkan dari dulu ya, dari sebelumnya yang berasal dari Akademi Dakwah itu. Nah, jadi kampus ini sangat kami banggakan ya, dan ini patut dibanggakan juga karena dalam sejarah kelahirannya, sejarah perkembangannya, kampus ini banyak dipimpin oleh orang-orang besar di di Jakarta ini. Nah, sehingga kemudian karena dipimpin oleh orang-orang besar, banyaklah mahasiswa-mahasiswi yang ikut kuliah di kampus ini, menimba ilmu, belajar dengan berbagai jurusan yang ada. Nah, sehingga alumni daripada kampus ini ya tentu tidak sedikit ya, sangat banyak, ribuan yang sudah berserakan di mana saja mereka berada. Ini dan tidak kita ragukan lagi. Saya sendiri orang Lombok, Ustaz Fahri, yang kemudian ketika kami datang di Jakarta di tahun 90-an dulu, rata-rata orang Lombok yang ada di Jakarta kuliah di Al-Aqidah ini. Nah, makanya itu banyak orang-orang Lombok yang kemudian datang dari Lombok sendiri, dan apalagi yang tinggal di Jakarta, rata-rata alumni daripada kampus Al-Aqidah ini. Dan tidak hanya itu, coba kita telusuri di mana saja akhir hari ini. Kemarin kebetulan juga kita mengundang salah satu alumni yang sekarang menjadi sekretaris MUI DKI Jakarta, yaitu Kiai Haji Yusuf Aman, menceritakan bagaimana banyaknya alumni-alumni yang pernah lahir dan kemudian besar dari kampus kita ini. Nah, kemudian juga kami undang salah satu juga narasumber kemarin waktu kedatangan asesor untuk akreditasi institusi kampus kita ini, Dr. Paiman Harodi, di berbagai instansi termasuk Kemenak gitu ya. Banyak sekali alumni-alumni Al-Aqidah yang berserakan dan mengabdi, menjalankan tugas negara, menjalankan tugas kemasyarakatan, menjalankan tugas macam-macam ya, yang kemudian kita nilai sangat berprestasi. Dan inilah patut kita banggakan. Nah, seluruh para pemirsa yang kami cintai dan banggakan, jadi sekali lagi keberadaan Al-Aqidah yang kemudian pernah dipimpin oleh orang-orang besar, ya, dan kemudian banyak melahirkan orang-orang besar juga, banyak dilahirkan dari kampus ini ya, berkiprah dan mengabdi di mana saja berada. Boleh saya analogikan dengan mengatakan bahwa kualitas pohon itu ya tergantung buahnya, gitu ya. Ketika ternyata buahnya yang banyak memberikan manfaat di mana saja ini, ternyata pohonnya pun adalah pohon yang bagus, pohon yang berkualitas. Jadi kampus Al-Aqidah ini kita tidak ragukan lagi. Dan saya sendiri adalah alumni Al-Aqidah, Pak Ustaz Fahri ya. Saya sendiri alumni Al-Aqidah dan tidak pernah malu, tidak pernah merasa minder menyatakan diri sebagai alumni dari kampus kita ini gitu. Nah, jadi seluruh mahasiswa, seluruh para pemirsa dari Rasil yang saya cintai dan banggakan, menuntut ilmu itu
memang di mana saja, tergantung kita yang menuntut, kita yang belajar. Nah, tapi ternyata juga ada baiknya ketika melihat di mana kampus atau institusi tempat kita belajar itu. Ketika ternyata kampus ataupun institusi yang tempat kita belajar itu adalah ada riwayat ataupun memiliki sejarah yang gemilang, begitu kan? Memiliki citra yang bagus, memiliki kualitas yang bagus, maka saya yakin, dan ini yang memberikan keyakinan kita bisa menjadi rujukan menatap masa depan kita di masa-masa yang akan datang. Nah itu ya, masa depan kita yang akan datang itu insya Allah tidak akan meleset insya Allah ya. Jadi dengan kita telah memahami di mana kita menimba ilmu itu, di mana kita belajar, di mana kita dan siapa yang mengajarkan kita gitu. Dan alhamdulillah Ustaz Fahri di kampus kita ini yang saya akui juga karena memang dosen atau orang-orang yang mengelola adalah orang-orang ikhlas di kampus kita ini. Orang-orang yang baik, orang-orang yang semata-mata beribadah. Maka itu pun akan menjadi daya tarik yang kemudian insya Allah akan membawa siapa yang di belakangnya itu, siapa yang di dalamnya itu, siapa yang mengikutinya itu kepada hal-hal yang terbaik insya Allah di masa yang akan datang nanti. Nah, tidak banyak yang saya sampaikan sisi sejarahnya dan ingin saya mengatakan pada akhirnya perkembangan terkini dari kampus Al-Aqidah ini, alhamdulillah dari 2009 setelah alih statusnya di STAI, kita kemudian ada instruksi, ada arahan untuk menjadi institut, kita lagi berjuang dan sudah kita memenuhi persyaratan-persyaratan untuk peralihan status, dan saat ini karena kemarin ada sedikit kesalah teknisan katakan begitu, sehingga yang sudah ditandatangani SK yang berkaitan status ini masih ditahan, belum dikeluarkan. Insya Allah dalam waktu yang dekat ini alih status menjadi institut kembali, Al-Aqidah ini akan kita pegang dan kita pakai lagi. Makanya kalau mobil kampus kita, Pak Ustadz Fahri, kalau datang kemudian di kampus kita sudah mulai kita rubah, bukan lagi STAI sebenarnya saat ini, gitu, sudah berubah. Karena tinggal menunggu SK yang kita akan pegang secara langsung. Nah, kemudian dari 6 prodi nanti akan dijelaskan oleh ada Pak Ustadz Ilyas, Bu Aida. Kampus kita ini juga ada Mahat Ali yang kita banggakan di sana Ustadz Fahri. Mahat Ali yang kita maklum sebagai pesantren mahasiswa. Di sini pada pagi harinya mahasiswanya belajar aktif ya sesuai dengan prodi masing-masing, kuliah sesuai dengan jadwalnya. Lalu nanti di siang hari sampai malam mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Mahat Ali itu, yakni mendalami kitab-kitab kuning ya dengan berbagai rujukan kitab. Dan di sini yang saya sering maksudkan positifnya Mahat Ali ini. Kuliah pagi hari itu, ilmu yang didapatkan pada bangku kuliah itu dikuatkan oleh pendalaman kitab kuning ada di Mahat Ali itu. Nah, dan sering saya katakan dengan adanya Mahat Ali, yang kemudian siapapun mahasiswa yang kuliah di kampus Al-Aqidah double seperti itu, maka penguatan keilmuannya ya saya rasa akan makin mantap. Tidak hanya duduk ilmu yang didapat melalui bangku kuliah saja, tapi dari Mahat Ali yang dikombinasikan menjadi satu, inilah yang kemudian melahirkan sarjana yang intelektual, ulama yang intelektual. Ini yang kami banggakan sekali, dan banyak sekali sudah mahasiswa kita yang sudah tamat di kampus Al-Aqidah akhir hari ini, tamat juga di Mahat Ali. Saya sangat menilai beda secara kualitas ya hasil ketimbang yang di luar itu. Nah, oleh sebab itu ini hal yang menarik, dan banyak asesor yang datang, tamu-tamu yang datang menilai kampus Al-Aqidah kita ini dari sisi itu pun adalah menjadi poin dan menjadi positif atas pengembangan dan kemajuan kampus Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta ini. Baik Ustaz Fahri, saya rasa ini sebagai pengantar terlebih dahulu. Nanti penguatan-penguatan akan disampaikan oleh teman saya ini, ada Pak Ilyas, kemudian Bu Aida dan Pak Muhadi. Ini dulu, terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan
ada manfaatnya dimanapun para pemirsa yang mengikuti Radio Rasil pada pagi hari ini. Jika nanti ada hal-hal yang kurang jelas dari apa yang kami sampaikan, bisa juga berhubungan langsung di kampus kita ini. Dan kebetulan memang saat ini PMB sudah dibuka ya. Sudah sebentar lagi akan kita ikuti perkuliahan semester ganjil di bulan Oktober tanggal 7 insya Allah ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ikhwan Akhwat Wakil Ketua 1 STAI Al-Aqidah Al-Hasimiyah Ustadz Muslihan Habib MA. Dan kita tengah bersama-sama Ikhwan Akhwat di acara tamu kita, dan kita hadirkan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aqidah. Jadi untuk Anda yang ingin berkuliah atau anak Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, silahkan untuk mendaftar ke STAI Al-Aqidah. Tadi Bapak Muslihan telah memaparkan tentang sejarah berdirinya STAI ini, Ikhwan Akhwat. Selanjutnya kita ke Ibu Aidah Makbula MA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aidah. Bisa mendengar Ibu Aidah? Ini Ketua PMB dari STAI Al-Aqidah. Iya. Bisa terhubung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aidah, bisa dijelaskan mengenai kegiatan terkait PMB ini, Bu Aidah? Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya sampaikan salam kepada para pemirsa dan pendengar ya daripada Radio Rasil. Kami dari penerimaan mahasiswa baru, kebetulan saya ditunjuk sebagai Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru untuk periode 2020-2021 ini telah membuka pendaftaran sejak bulan Agustus. Alhamdulillah sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan dalam rangka menjaring mahasiswa dari berbagai kalangan maupun dari berbagai wilayah. Di antara program-program yang sudah kami laksanakan, yaitu kami sudah membuat flyer-flyer dan video serta iklan melalui online yang saya yakin teman-teman semua mungkin ada beberapa pemirsa atau pendengar di Radio Rasil ini ataupun Rasil TV yang sudah menerima informasi tentang STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta. Kami dari STAI Al-Aqidah itu juga membuka kerjasama dengan lembaga-lembaga maupun kepala-kepala sekolah di beberapa SMA maupun aliyah yang tersebar baik di DKI Jakarta maupun sekitarnya ya, Jabodetabek. Dalam rangka juga menjaring mahasiswa dari berbagai wilayah tadi. Nah, untuk pendaftaran sendiri kami buka sejak bulan Agustus melalui website. Mungkin teman-teman atau yang sedang menyimak siaran kami bisa mencatat di alamat http://alaqidah.ek.id untuk pendaftaran mahasiswa, pendaftaran strip mahasiswa, seperti itu. Jadi untuk mengetahui informasi lebih jauh pun bisa melalui website tersebut, karena di sana sudah tersedia informasi yang begitu banyak tentang STAI Al-Aqidah maupun kegiatan-kegiatannya. Selain juga melalui informasi melalui online atau iklan-iklan dan sebagainya, kami juga beberapa kali membuat webinar, semacam seminar online ya, yang kami beri nama doa diskusi online Al-Aqidah berseri setiap minggu atau setiap 2 minggu itu sudah sampai doa 8. Gitu. Jadi dari masing-masing prodi melaksanakan webinar
supaya masyarakat atau orang-orang yang mungkin sudah tertarik dengan style Al-Aqidah itu lebih mengenal lebih jauh, apa sih sebenarnya yang dipelajari ketika mereka akan masuk ke style Al-Aqidah. Yang jelas, style Al-Aqidah ini tentunya mencetak sarjana yang unggul ya, yang unggul, tangguh dan religius, kemudian memiliki kemampuan kompetensi keilmuan studi Islam, seperti itu. Kompetensi keilmuan studi Islam ini itu tentunya disesuaikan dengan prodi masing-masing ya. Kami memiliki 6 prodi dari 3 fakultas. Yang pertama Fakultas Tarbiyah, yaitu prodi PAI, Pendidikan Agama Islam, yang mencetak calon guru untuk guru-guru baik sanawiyah atau SMP dan aliyah atau SMA. Itu untuk prodi PAI. Nanti Kaprodi PAI akan menjelaskan lebih jauh target-target daripada prodi tersebut. Lalu dalam Fakultas Tarbiyah juga ada jurusan atau prodi PGMI. Kebetulan saya sendiri sebagai ketua prodinya, di mana kami mencetak calon-calon guru madrasah ibtidaiyah atau guru SD, namun guru SD yang memiliki tentunya kemampuan studi Islam, seperti itu. Dan selanjutnya ada prodi PIAUD, Pendidikan Anak Usia Dini. Jadi calon-calon guru TK yang kami didik yang memiliki kemampuan lebih, karena kampus kami adalah kampus yang berbasis kajian lektur klasik. Ya. Artinya para guru-guru ini bukan hanya semata-mata menjadi guru saja, tapi memiliki kemampuan mengkaji lektur-lektur klasik dan kitab-kitab karangan ulama-ulama terdahulu yang ditulis baik oleh ulama Indonesia maupun oleh ulama-ulama dari berbagai negara. Selanjutnya kami juga mempunyai Fakultas Syariah. Fakultas Syariah itu terdiri dari 2 jurusan, yaitu Ahwalus Syahsiyah dan Hukum Ekonomi Syariah. Ini menarik untuk para calon mahasiswa yang ingin menjadi pakar-pakar hukum dan pakar ekonomi. Dan nanti akan disalurkan tentunya ke bank-bank syariah yang memang bekerja sama dengan kami. Selanjutnya yaitu ada Fakultas Dakwah, di mana di Fakultas Dakwah ini kami memang baru memiliki 1 jurusan, yaitu Komunikasi Penyiaran Islam. Sehingga total prodi yang ada pada kampus kami yaitu ada 6 prodi. Jadi bagi teman-teman atau masyarakat yang ingin memiliki kemampuan menjadi sarjana yang memiliki kemampuan lebih dengan menguasai kompetensi studi keislaman dan juga memiliki kemampuan ditambah dengan kemampuan kajian lektur klasik seperti itu, silakan mendaftar ke STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta. Untuk pendaftarannya sendiri tadi sudah saya sebutkan ya di alaqidah.ek.id dengan alamat pendaftaran strip mahasiswa, atau bisa langsung menelepon untuk informasi lebih jauh ke 8583 114. Mungkin bisa dicatat ya, 8583 114. Tentunya dimulai dengan 021 karena posisi kami berada pada wilayah DKI Jakarta. Lalu selanjutnya
Kami di STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta juga menawarkan prospek kerja tentunya melalui prodi-prodi ini. Nah, nanti untuk prospek kerja yang lebih detail mungkin akan disampaikan oleh para kaprodi. Namun sedikit saya mungkin menyampaikan bahwa di antara prospek-prospek yang dapat diraih oleh para sarjana dari STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah yaitu intelektualitas. Artinya para sarjana ini akan bisa mengembangkan keilmuannya ketika sudah berkiprah di masyarakat. Karena alumni kami bukan saja berkiprah di dalam negeri, tapi juga sudah banyak yang berkiprah di luar negeri. Kemudian juga kalau di dalam negeri sendiri sudah banyak tersebar di instansi-instansi, bahkan sudah banyak yang menjadi pejabat-pejabat di instansi-instansi yang ada di Indonesia tentunya. Nah ini menarik, artinya teman-teman yang memang ingin mendaftarkan putra-putrinya mungkin ya, kalau memang memiliki putra-putri atau Anda sendiri langsung yang akan mendaftarkan, silahkan untuk mengetahui lebih jauh nanti bisa dibuka di website kami. Kemudian syarat-syaratnya apa saja sih? Pasti ada pertanyaan seperti itu ya. Syarat-syarat pendaftaran sendiri yaitu salah satunya ya ijazah SMA atau ijazah aliyah. Ini persyaratan yang sangat penting karena persyaratan untuk meningkatkan kuliah ke jenjang S1 tentunya harus memiliki ijazah SMA atau ijazah aliyah. Lalu selanjutnya syarat-syarat yang lainnya seperti KTP, kemudian KK, kartu keluarga, kemudian pas foto. Pas foto sendiri berukuran 2x3, 3x4, dan 4x6 masing-masing 4 lembar. Dan dengan background merah tentunya ya, karena memang standar pendaftaran di mana-mana seperti itu. Kemudian syarat-syarat yang lainnya tentunya nanti akan menyusul pada gelombang kedua, diantaranya tes dan sebagainya. Untuk tes masuknya sendiri tentunya sama ya dengan kampus-kampus lainnya. Mungkin yang agak berbeda adalah bahwa di STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah ini diharapkan para pendaftarnya memiliki kemampuan membaca Al-Quran seperti itu. Dan ini saya yakin calon-calon mahasiswa yang akan mendaftar di STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah tentunya sudah memiliki kemampuan seperti itu. Kebetulan karena saya ketua PMB, sehingga Bapak Ibu atau kakak atau adik bisa mendaftarkan juga langsung kepada saya melalui nomor HP sekaligus WA di nomor 0877 81 567818. Sekali lagi ya, 0877 81 567818. Nah, pendaftaran ini dibuka sejak Agustus dan akan ditutup tentunya di awal Oktober. Karena awal Oktober nanti kami sudah akan memulai perkuliahan. Dan jika nanti misalnya ada beberapa teman-teman yang ingin menanyakan lebih detail bisa melalui WA kepada saya atau kepada nomor telepon yang tadi saya sebutkan, yaitu nomor telepon administrasi kampus di 02185831114 atau bisa mencari informasi lebih jauh di www.alaqidah.ek.id. Seperti itu. Saya rasa sejauh ini cukup dulu dari saya. Nanti jika ada yang terlewat akan saya tambahkan. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Aidah Makbulah MA. Beliau adalah ketua bagian PMB ya. Beliau juga ketua Prodi dari PGMI Bu ya. Iya.
Dan Ya. tadi mungkin ada yang belum jelas mengenai websitenya, belum mencatat, silakan dicatat. Ibu mungkin ada yang belum mencatat website dan juga nomor telepon dari PMB Al-Aqidah ini. Ya. Yang mendaftar via telepon langsung atau WA atau website. Ya, yang mendaftar via website silakan di http://alaqidah.ek.id /pendaftaran strip mahasiswa. Nanti akan keluar di sana formulir yang bisa diisi oleh para calon mahasiswa. Kemudian daftarannya via online saja ya, atau bisa datang langsung ke kampusnya? Ya, kalau untuk berkas bisa datang langsung ke kampus ya. Hanya kalau untuk pendaftaran awal sekedar masuk datanya dulu bisa via online. Nanti Sekarang setelah masih itu bisa ya datang ke kampus ya? Nggak ada bisa PSBB? Nggak. kampus. Ya, kebetulan kampus Dengan kami protokol menerapkan COVID mungkin ya, pakai masker dengan gitu. protokol COVID tentunya, dan juga seperti standar yang diinginkan pemerintah 50% ya. Artinya kami tidak ngantor semua, tapi untuk bagian administrasi Dibatasi. selalu standby. Iya. Lalu kemudian atau ke nomor HP saya, karena mungkin ada yang kadang ada yang sungkan ya Pak untuk membuka website atau telepon biasa, karena kan kalau telepon biasa sekarang ini pakai pulsa juga ya. Kalau melalui WA mungkin gratis ya, bisa di 0877 0877 81 567818. Iya. Itu mungkin akan via WA yang ingin tanya-tanya juga mungkin ya sebelum mendaftar, tanya-tanya dulu silakan ke Bu Aida via WA di 0877 8156 7818 Bu ya. Baik, terima kasih Bu Aida. Juga mungkin nanti Iwanawat yang ingin bertanya juga silakan, yang ingin bergabung di siaran hari ini, yang ingin bertanya-tanya mengenai STAI, STAI Al-Aqidah, bisa bertanya ke 081111999720 ataupun telepon di 0218451512. Kita tengah berada di acara tamu kita bersama STAI Al-Aqidah. Kita siarannya via Zoom ya Iwan Hawat, jadi agak berbeda suaranya kalau via Zoom. Dan kita beralih ke Ketua Program Studi. Di sini sudah bergabung Bapak Muhadi ya, Bapak Muhadi MA, Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sudah betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muhadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Muhadi apakah jelas suara saya? Ya. Sering mengantar mahasiswanya untuk PKL di Rasil nih kayaknya. Oh iya, betul. Alhamdulillah akrab dengan Rasil. Baik. Pak Muhadi bisa jelaskan mengenai program studi komunikasi dan penyiaran Islam ini, Pak Muhadi, silakan. Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPI atau Komunikasi dan Penyiaran Islam adalah salah satu program studi di STAI Al-Aqidah Al-Hashimiyah yang memfokuskan diri dalam rangka membangun mahasiswa-mahasiswinya untuk menjadi calon dai atau calon public speaker, kemudian broadcast, dan lain sebagainya. Jadi di situ ada dua core, yaitu komunikasi, dan core kedua yaitu penyiaran Islam. Dalam bidang komunikasi ada banyak hal. Di sana mahasiswa dididik atau dilatih untuk menjadi public speaker. Ya, core public speaker banyak sekali. Ada menjadi dai atau mubaligh, kemudian motivator, kemudian host, MC, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah core-core daripada public speaker. Kemudian di KPI juga nanti akan diajarkan tentang penyiaran Islam, di mana di penyiaran Islam ini banyak sekali, yaitu di sana ada jurnalistik, kemudian ada broadcast, kemudian ada script writing, kemudian dan lain sebagainya. Jadi teori-teori dan praktek jurnalisme itu diajarkan di KPI STAI Al-Aqidah Al-Hashimiyah Jakarta. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa KPI sudah bekerja sama dengan berbagai lembaga pendukung, di mana selain mahasiswa mendapatkan teori-teori, mahasiswa juga bisa mendapatkan praktek langsung di tempat-tempat penyiaran Islam, ya, seperti Radio Silaturahim, kita juga bekerja sama,
kemudian juga di radio Jakarta Islamic Center, ya, di Koja, ya. Kemudian dengan Masjid Istiqlal kita juga bekerja sama di sana. Jadi alhamdulillah bagi mahasiswa-mahasiswa KPI Stay Al-Aqidah Al-Hasyimiyah, selain mendapatkan teori-teori di kelas, juga bisa praktek di tempat-tempat yang langsung berkaitan dengan penyiaran Islam. Itu ya. Oleh karena itu nanti di di kampus mahasiswa akan diajarkan tentang banyak akan dibekali dengan banyak program, ya, dan didukung dengan kurikulum yang bagus, ya. Di antaranya misalnya diperkuat dalam bidang membaca kitab. Jadi di sana untuk qiraatul kutub itu banyak sekali. Jadi di sana bahkan ada pelajaran nahwu sorofnya, kemudian bahasa Arab, bahwa qiraatul kutub sendiri itu ada. Kemudian mahasiswa juga dibekali tentang public speaking, bagaimana cara kita berbicara yang baik dan dan indah di depan umum. Kemudian juga mahasiswa dibekali dengan kemampuan jurnalistik, ya. Di sana ada praktikum jurnalistik, ada manajemen jurnalistik, kemudian dan lain sebagainya, banyak sekali. Oleh karena itu senang sekali hari ini saya bisa berbicara tentang KPI di layar Rasil yang insya Allah berkah untuk kita semua, ya begitu ya. Begitu Mas Fahri. Baik Pak Muhadi. Paparan singkat dari KPI Stay Al-Aqidah ya. Baik Iwan Nawat, itu dia Bapak Muhadi, Ketua Prodi KPI atau Komunikasi dan Penyiaran Islam. Penyiaran Islam. Nanti untuk calon-calon jurnalis Muslim atau host juga gitu ya. Iya betul. Jadi ada 2 core keilmuan, yaitu di komunikasi dan penyiaran Islam. Kalau komunikasi kan biasanya berkaitan dengan dai, kemudian motivator dan lain sebagainya. Kalau jurnalis penyiaran Islam berkaitan dengan bagaimana kita menyiarkan syariat Islam atau Islam itu kepada masyarakat, tentu dengan berbagai media yang ada, ya. Baik, terima kasih Pak Muhadi. Selanjutnya kita beralih ke Bapak Ilyas Ihsani. Beliau adalah Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dan merangkap juga PAUD, ya, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Assalamualaikum Pak Ilyas, sudah tersambung? Bisa dengar suara saya? Ya, agak kurang besar suaranya Pak Ilyas nih, kurang jelas. Coba didekatkan. Baik. Dengaran masih kurang? Ya, kurang begitu jelas ya. Baik, nah, ini jadi wajah saya besar sekali. Iya. Dekat. Silakan Pak Ilyas, dengaran ya. Dijelaskan mengenai PAI dan juga PIAUD ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, saya tidak banyak berbeda dengan rekan-rekan tadi, karena pendidikan agama Islam dan prodi pendidikan Islam anak usia dini itu serumpun dengan prodinya Bu Aida. Kita sama-sama di guru. Hanya saja kalau PAI itu kita dicetak untuk menjadi guru agama pada tingkatan sanawiyah SMP ke atas. Nah, kemudian untuk prodi PIAUD itu kita kalau dicetak menjadi guru di tingkatan TK, RA, daycare, dan sejenisnya. Nah, cuma yang membedakan kita dengan kampus lain, kita tidak hanya dicetak sebagai guru, tapi juga kita bisa menjadi entrepreneurship. Entrepreneurship maksudnya bidang apa? Bisa di bidang pendidikan atau di bidang yang lainnya. Jadi di salah satu mata kuliah itu kita adakan mata kuliah entrepreneurship, dan kemudian juga bisa menjadi motivator. Kemudian juga bisa menjadi orang-orang yang di masyarakat kebanyakan itu kita
menjadi semacam orang yang berpengaruh. Nah, di kampus kita setidaknya mahasiswa itu akan mendapatkan semacam motivasi dan inspirasi dari para dosen-dosen. Insya Allah semuanya itu akan menjadi dosen-dosen kita ini adalah dosen-dosen yang bisa memberikan arahan dan bimbingan. Sehingga apa yang disebut di dalam istilah pesantren itu menjadi Syekhul Futuh. Syekhul Futuh itu begitu penting bagi calon mahasiswa dan mahasiswa. Karena mereka akan terinspirasi dari sisi teladan dan juga dari sisi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen-dosen kita. Nah, disitulah mereka akan memberikan warna ketimbang dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Nah, itu mungkin tambahan dari saya karena suara juga tidak maksimal nih. Terima kasih. Baik Pak Ilyas Ihsani, beliau adalah Ketua Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam, dan juga merangkap Ketua PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Bapak Ilyas Ihsani M.Hum. Terima kasih Pak Ilyas. Selanjutnya kita beralih ke program studi PGMI, Pendidikan Anak Usia Dini. Ibu Aidah, tadi sudah juga ya, tapi mungkin ada tambahkan Bu Aidah tentang pendidikan anak usia dini ini. Silakan Bu Aidah. Ya, suaranya tidak ada. Tidak terdengar suaranya. Oh, di mute ya. Sudah, Bu halo. Aida Ya. Mahfula MA, Ketua Program Studi Ya. PGMI. Sudah Silakan, terdengar Bu. ya? Sudah Ya. terdengar, Bu. Mungkin saya ingin halo ya. Ya, silakan. Apa sudah terdengar? Sudah Ya. Bu, jelas. Saya Silakan, mungkin Ibu Aida. menjelaskan tentang prodi PGMI yang memang PGMI itu mungkin singkatannya pendidikan guru madrasah ibtidaiyah ya. Artinya calon-calon guru madrasah ibtidaiyah ini kami didik dengan sebegitu masifnya sehingga nanti ketika turun ke madrasah ibtidaiyah mereka mampu untuk menjadi guru yang baik. Dan bukan hanya madrasah ibtidaiyah saja, tapi mereka juga bisa untuk melamar bekerja di SD. Artinya bukan hanya mengajar di madrasah ibtidaiyah, tapi mereka dapat menjadi guru SD. Seperti itu Pak Mas Fahri. Ya. Jadi siapapun yang ingin menjadi guru, dia bisa menguasai mata pelajaran umum seperti IPA, IPS, matematika gitu ya. Kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, juga seni budaya, tapi juga menguasai mata pelajaran agama seperti fikih, tafsir, akidah, akhlak dan lain-lain. Itu silakan mendaftar ke prodi PGMI. Karena prodi PGMI itu adalah guru SD yang memiliki kelebihan penguasaan keilmuan keislaman atau keilmuan studi keislaman seperti hadis, tafsir, fikih. Karena begini Mas Fahri, beberapa mahasiswa kita itu banyak juga yang mondok di sana, gitu. Istilahnya mondok ya. Jadi kami di sana ada Ma'had Ali, pesantren mahasiswa, yang memang kami sediakan pesantren itu untuk mahasiswa yang datang dari jauh ya. Yang dekat juga tidak menutup kemungkinan untuk ikut mondok di sana. Yang jadwalnya tentunya sudah kami atur karena Ma'had Ali-nya juga sudah terstruktur dengan baik. Ketika pagi mereka kuliah dan nanti pada saat sore hari kuliah pagi sampai siang ya, tentunya sesuai jadwal. Kemudian nanti pada saat sore dan malam mereka akan mengkaji lektur-lektur klasik tadi. Yang kemudian kegiatan-kegiatan seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Kepala Prodi KPI ya, seperti daurah gitu ya. Bahkan kami untuk daurah mendatangkan pembicara-pembicara dari luar negeri seperti Madinah, kemudian dari
Mesir dan lain-lain ya, ulama-ulama, para masyayikh yang kami hadirkan untuk mengkaji satu materi kajian secara mendalam. Dan tentunya kajian tersebut juga kami ajarkan pada mata kuliah. Jadi antara Ma'had Ali dengan Stai Al-Aqidah Al-Hasimiyahnya gitu. Ma'had Alinya sendiri juga bernama Ma'had Ali Al-Aqidah Al-Hasimiyah. Itu sangat terintegrasi satu dengan lainnya. Jadi bagi mahasiswa yang mondok di sana di Ma'had Ali kami itu tentunya akan lebih menguasai untuk mata pelajaran agamanya. Karena dikaji secara lebih mendalam, mengkaji kitab-kitab kuning ya. Kalau untuk fikihnya mungkin kita buka kitab Matan Takrib seperti itu, kemudian Fathul Mu'in dan lain-lain ya, Safinatun Najah. Kemudian untuk mata kuliah tafsirnya seperti tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain secara mendalam. Dan juga tentunya mata kuliah dan kitab-kitab yang lainnya yang disesuaikan dengan mata kuliah yang kami sajikan. Jadi kalau di kampus mereka mendapatkan mata kuliah seperti fikih, tafsir dan sebagainya, di Ma'had Ali lebih menjurus seperti kitab-kitab hadisul ahkam dan lain-lain. Kalau hadisnya sendiri Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin dan lain-lain. Seperti itu, Mas Fahri. Ya. Jadi mahasiswa yang memang kuliah di beberapa jurusan termasuk PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, ini mereka akan siap menjadi guru SD dengan kemampuan lebih. Dan ketika mereka terjun ke menjadi guru Madrasah Ibtidaiyah, tentunya sudah tidak dapat diragukan lagi karena memang sudah memiliki bekal yang cukup banyak yang disajikan oleh Ma'had Ali maupun di Stai Al-Aqidah Al-Hasimiyah sendiri. Begitu Mas Fahri kira-kira. Ya, baik Ibu Aidah Makbulah MA, adalah Ketua Prodi PGMI ya, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Jadi bukan hanya ntar jadi guru madrasah aja, tapi juga bisa jadi guru SD juga ya Bu ya. Dengan tentunya tadi tambahan pendidikan agama Islam yang lebih banyak lagi. Kembali kita selanjutnya ke Prodi Ahwal Al-Sakisyah. Bapak Husnawadi MA. Apa sudah terhubung Pak Husnawadi? Assalamualaikum. Ya. Belum ya? Bapak Husnawadi bagian Ketua Prodi Ahwal. Iya, untuk Ustadz Husnawadi tidak bisa hadir. Ya. Termasuk Ustadz Pak. Oke, mungkin nanti Bu Aida atau Pak Muslihan nanti yang akan menyampaikan untuk 3 prodi yang lebih itu ya. Pak Muslihat saja. Saya rasa Pak Muslihan kapasitasnya lebih paham tentang Ahwalus Saksiyah karena beliau mantan kepala prodi Ahwalus Saksiyah. Pak Muslihan mungkin ya, silakan Pak Muslihan. Diwakilkan Pak Muslihan. Ustadz Muslihan. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Ustadz Fahri, alhamdulillah kebersamaan kita dan Al-Aqidah terus berlanjut sampai detik ini. Tadi pernah saya menganalogikan kampus Al-Aqidah ini seperti pohon yang berkualitas yang akan membuahkan buah yang berkualitas juga ya. Nah, insya Allah sebagai tempat menatap masa depan yang lebih cerah, tidak salah dan tidak akan meleset ketika ada para pemirsa yang ikut bergabung kuliah di kampus Al-Aqidah ini. Tadi belum sempat lebih luas dijelaskan tentang 2 prodi ya, selain ada PGMI di kampus kita, ada PAI dan PIAU dan ada KPI, ada juga jurusan atau prodi Ahwalus Saksiyah ya atau syariah. Ini hukum keluarga ya, yang kemudian alhamdulillah peminat di prodi ini pun banyak sekali. Inilah yang kemudian lahir dan mencetak generasi bangsa yang banyak menjadi pengacara, ya, menjadi advokat. Bahkan beberapa juga dari alumni kita ini duduk sebagai kepala KUA,
di kantor urusan agama di wilayah DKI Jakarta. Dan dosen kita pun ada dari KUA Durensawit, ini ada Pak Pahlawan Daulay. Nah, jadi Ustaz Fahri ini Ahwalus Syakhsiyah ini sudah banyak menghasilkan juga alumni-alumni yang kemudian berkiprah di mana saja, terutama yang berkaitan dengan hukum ya. Nah, dan sekarang ini gelarnya tidak SHI tapi Sarjana Hukum. Nah, ini yang kemudian dicari-cari oleh teman-teman karena ternyata gelarnya itu sangat bisa masuk kemana saja. Bahkan ada yang kuliah lagi untuk mendapatkan gelar SH pada akhirnya di hukum Ahwalus Syakhsiyah ini, hukum keluarga ini bisa mengarah ke sana. Nah, oleh sebab itu ya, jadi berkaitan dengan prodi Ahwalus Syakhsiyah ini, insya Allah kita tidak ragu lagi ya, karena juga dari awal ini salah satu prodi yang sudah jalan dan mapan keberadaannya. Nah, kemudian satu lagi dalam rumpun yang sama yaitu prodi hukum ekonomi syariah. Nah, ini untuk mencetak para ekonom yang kemudian ahli di bidang ekonomi dan hukum ekonomi. Nah, ini insya Allah sebagai tempat atau prodi yang untuk mendalami itu bisa di hukum ekonomi syariah. Nah, sekarang ini sudah mulai menggarap skripsi di di prodi ini yang kemudian nanti setelah tamat banyak peluang-peluang yang bisa dimasuki, termasuk peluang di mana kerja di perbankan gitu ya, di wakaf, Basnas, macam itu. Nah, ini makanya peluangnya banyak. Hukum ekonomi syariah ini termasuk prodi yang akan mencetak ahli-ahli ekonom di masa-masa akan datang. Nah, seluruh para pemirsa Rasil yang berbahagia, jadi silakan dengan 6 prodi yang ada di kampus Al-Aqidah ini Anda memilih ya sesuai dengan bidang dan bakat masing-masing, dan jangan salah pilih. Jangan salah pilih ya. Saya sering katakan ibarat naik busway atau naik bis di ibu kota Jakarta ini, kalau salah nomor, salah arah, maka kemudian ke depan yang dituju itu pun nggak akan sampai kepada tujuan. Dan banyak sekali yang kemudian ternyata ingin menjadi seorang pengacara misalnya, tapi jurusan diambil prodi yang diambil adalah menjadi guru. Nah, ini nggak akan ketemu begitu ya. Akhirnya kuliah lagi. Atau sebaliknya ternyata di kampung halaman ya dia memiliki yayasan, memiliki pesantren, tetapi mengambil jurusan yang beda gitu ya. Ini pun sejak dini makanya penting diberikan informasi, dan inilah salah satu hikmah kita kerjasama dengan Rasil, memberikan info dan penjelasan, memberikan informasi yang akurat supaya di antara masyarakat ya, pemirsa yang mendengarkan siaran langsung dari Radio Rasil ini dapat memahami lebih detail terhadap kampus kita Al-Aqidah di Jakarta ini. Nah, saya rasa demikian sebagai tambahan atas nama prodi AS dan HES Pak Ustadz Fahri. Dan sekali lagi ini apa yang kami sampaikan dari teman-teman juga yang telah menyampaikan tadi menguatkan pemahaman tentang kampus Al-Aqidah Al-Hashimiyah Jakarta ini. Terima kasih. Baik, Pak Muslihan Habib MA, terima kasih telah menjelaskan program studi tentang Ahwal ya, Ahwal As-Sakiyah ya. Apakah Bapak Dr. Saprudin ada, Pak? Nggak bergabung ya? Ini prodi hukum ekonomi syariah? Tidak ada ya? Oke. Mungkin tadi udah sempat dijelaskan juga ya tentang ekonomi syariah. Baik, kalau begitu saya beralih ke betul. Ada pendengar yang bertanya nih, boleh saya bacakan ya? Oke, ya. Pendengar yang masuk di 0811199720. Iwan Nawat yang ingin bertanya juga silakan, masih ada waktu berapa menit lagi untuk Anda yang bertanya tentang STAI Al-Aqidah ini. Ini dari Bapak Denny di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk biaya pendaftarannya berapa ya kalau boleh tahu? Dan biaya per semesternya katanya. Siapa yang mau jawab? Silakan, Pak.
Atau Bu Aidah? Atau Pak Muslihan, silakan. Ya, mungkin karena ini kaitannya dengan PMB ya, saya yang menjawab. Ya. Untuk biaya pendaftarannya yang jelas sangat murah ya. Artinya kami tidak memasang harga yang tinggi, masih di bawah 3 juta Bapak, Mas Fahri, sorry, Ya. untuk jawaban untuk Bapak tadi penanya Pak ya, Denny yang bertanya. dari Bogor. Kemudian untuk biaya per semesternya juga murah Bapak, itu sekitar 1 sampai 1,5, tidak mahal ya, tergantung prodi yang diambil. Ya. Ini kalau bagi 1 semester itu sekitar 200.000 saja ya. Saya rasa masih lebih mahal beberapa SMK atau SMP di Jakarta maupun di Bogor ya. Baik. Perkuliahan. Ya, Untuk gitu aja, biaya-biaya yang lainnya mungkin lebih rincinya nanti bisa datang hubungi ke ya. ke kampus. Untuk tadi yang pendaftaran saya sampaikan yang di bawah 3 juta tadi itu sudah mendapatkan alma mater dan termasuk uang gedung. Jadi kami tidak juga mengklasifikasi uang gedung secara tersendiri. Itu sudah all in semurah itu. Karena memang tujuan kami adalah untuk mendidik, bukan untuk berbisnis. Seperti itu Mas Fahri ya. Baik, terima kasih Ibu Aidah atas jawabannya dan juga Bapak Denny, semoga terjawab. Dan kita udah dibatasi oleh waktu ya. Mungkin sebelum berpisah ada yang ingin dilengkapi, disampaikan lagi oleh siapa, silakan. Ya, Bu Aidah juga atau Oke, Pak Muslihan, silakan, atau Pak Muhadi. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit ya. Alhamdulillah ini adalah kampus yang, halo. Ya, silakan Pak. Oh iya, ini adalah kampus yang berada di tengah kota, jadi sangat strategis tempatnya. Biaya pendaftaran kita juga tidak mahal. Sudah gitu kita didukung oleh para dosen-dosen yang berkualitas dari berbagai perguruan tinggi yang terkenal dan qualified. Oleh karena itu, insya Allah di Stay Ala kita ini sangat bagus. Juga kita didukung dengan berbagai laboratorium, ya, ada laboratorium penyiaran Islam, kemudian laboratorium dari masing-masing prodi kita juga ada. Kemudian jika kita juga didukung dengan fasilitas auditorium, kelas dan lain sebagainya. Oleh karena itu bagus sekali jika bisa segera bergabung atau segera mendaftarkan diri ke Stay Al-Aqidah Al-Hashimiyah Jakarta. Mungkin ini dari saya, dan saat ini juga banyak kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Contohnya adalah kopi, ini adalah salah satu kegiatan dari KPI, yaitu kajian online penyiaran Islam. Sekali lagi, kajian online penyiaran Islam ini adalah kajian-kajian terkait dengan beberapa profesi yang ada di KPI. Oleh karena itu, untuk memperjelas, mungkin para sahabat-sahabat sekalian bisa mengunjungi di Facebook KPI Stay Al-Aqidah Al-Hashimiyah. Sekali lagi, untuk informasi-informasi lengkap tentang KPI bisa dilihat atau dikunjungi Facebook KPI Stay Al-Aqidah Al-Hashimiyah. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, ada yang sampaikan lagi Bapak Muslihan Habib? Ya, baik. Terima kasih Ustaz Fahri dan seluruh para pemirsa ya. Jadi kita sudah di berujung waktu perjumpaan kita di siang hari ini. Jadi alhamdulillah dari para pemirsa sudah bisa mendengarkan langsung diskusi dalam sekalipun virtual di Radio Rasul ini, yang kemudian memperjelas gambaran dari potret kampus Al-Aqidah Al-Hashimiyah Jakarta. Insya Allah tadi dari awal saya katakan dan berkali-kali saya ulang, belajar atau kuliah di kampus kita ini insya Allah nggak salah alamat ya, tempat menatap masa depan yang insya Allah cerah dan gimana di masa-masa yang akan datang. Dan ini sekali lagi kenapa? Ya karena kampus kita ini adalah dipimpin ataupun didirikan sebelumnya dengan orang-orang yang hebat, yang memiliki nilai ataupun integritas serta keikhlasan yang luar biasa, yang kemudian secara spiritual ya, saya mengatakan secara spiritual insya Allah membawa keberkahan-keberkahan tersendiri kepada para alumninya.
Tadi disebut oleh Ketua PMB, ini kampus kita murah, tapi maaf Pak Ustadz Fahri tidak murahan gitu ya. Ya, murah tapi tidak murahan gitu ya. Sengaja dimurahkan dalam konteks ini, maksudnya supaya kalangan-kalangan tertentu yang secara ekonomi tidak mampu di kampus-kampus yang mahal, maka Al-Aqidah menjadi solusinya. Nah, saya rasa demikian ya. Mudah-mudahan semua pemirsa dan semua yang mendengarkan informasi dari Radio Rasil dalam tatap muka perjumpaan dengan para pimpinan pada siang hari ini dapat memahami keberadaan kampus kita. Meski demikian, karena ini kita dapat info secara virtual, tidak langsung, maka silakan tadi Ketua PMB sudah membuka ruang, bahkan nomor HP. Beliau itu, Bunda Aida ini sangat terbuka dan senang menerima informasi ataupun pertanyaan-pertanyaan dari seluruh masyarakat yang ingin membawa atau mendapatkan info berkaitan kampus legendaris ini, begitu ya. Saya rasa demikian dan mohon maaf dari kami. Terima kasih kepada Ustadz Fahri yang telah memfasilitasi ya. Mudah Rasil terus berkembang ya. Rasil tetap jaya dan makin maju untuk kemaslahatan bersama dan kemaslahatan umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Ahwat, tamu kita bersama STAI Al-Aqidah di hari ini. Tadi menghadirkan Ustadz Muslihan Habib MA, Wakil Ketua 1 STAI Al-Aqidah Al-Hasimiyah, juga Ibu Aidah Makbulah MA, juga sebagai Ketua PMB dan juga Ketua Program Studi PGMI. Dan juga kita ngobrol bersama Bapak Muhadi, Bapak Ilyas Ihsani. Terima kasih telah bersama-sama di hari ini. Juga Iwan Ahwat yang sudah bergabung. Ya, ingin sekali lagi saya sampaikan, ini STAI Al-Aqidah. Kalau Anda ingin tanya-tanya lagi lebih lanjut, Anda bisa hubungi nomor telepon 021 85 83 114. Yang ingin bergabung, bertanya-tanya silakan di nomor 021 85 83 114 atau di WA di 0877 8156 7818 0877 8156 7818. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Saya Fahri temani Atef dan juga Anis undur pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.